Masih bersama Etnan Media Belajar. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan 4 dengan soal 1-5. Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan caca. Langsung saja, mari kita simak. Kembali lagi di Etnan Media Belajar. Kita masuk latihan 4, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Di mana operasi hitung campuran bilangan caca terdapat dua operasi hitung, yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Jadi, kerjakan urut dari operasi hitung paling kiri. Jadi contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalimat matematikanya 12 dikali 36 dibagi 27 sama dengan 12 kali 36 dibagi 27 sama dengan 432 dibagi 27 sama dengan 16. Jadi di sini kalimatnya nanti harus sesuai dengan pertanyaan ya teman-teman ya. Oke, lalu terdapat 3 pengerjaan operasi hitung, yaitu perkalian, pengurangan, dan kerjakan terlebih dahulu operasi hitung dalam tanda kurung. Jadi sini teman-teman, seperti sesi sebelumnya, di mana ada tanda kurung harus lebih didahulukan ya teman-teman ya, karena itu lebih kuat tingkatan pertama. Lalu tingkatan kedua perkalian dan pembagian, tingkatan ketiga penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita masuk saja ke latihan 4, di mana di latihan 4 ini ada 10 soal teman-teman ya. Ada 10 soal. Kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama kita selesaikan dari soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau sesi yang kedua kita akan mengerjakan dari nomor 6 sampai 10. Oke teman-teman ya. Jadi dari sesi pertama nomor 1 sampai nomor 5 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan latihan 4. Soal nomor 1. Seorang petani memanen 375 buah semangka. Setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya ada 150 buah yang berukuran besar, 185 buah berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Berapa buah semangka yang berukuran kecil? Jadi yang ditanya berapa buah semangka yang berukuran paling kecil. Di sini kita ketahui dulu teman-teman, panen semangka 375. Ini harus perlu kita ketahui teman-teman ya. Lalu semangka berukuran besarnya 150 buah. Jadi ada 150 buah berukuran besar dan semangka ukuran sedang 185. Nah, di sini ditanya berapa buah semangka ukuran kecil. Kita jawab. Untuk menjawabnya kita menggunakan jumlah panen dikurangi semangka besar ditambah semangka sedang. Sehingga kalimat matematikanya jumlah panennya 375. Jadi ini teman-teman ya, sesuai dengan rumus kita. Jumlah panennya 375 dikurangi semangka besar berapa teman-teman? 150 ini, lalu ditambah semangka sedang. Semangka sedangnya ada 185 buah, jadi kita jumlahkan ke sini. Lalu kita kurangkan, 375 kita turunkan. Lalu ini kita selesaikan dulu, 150 ditambah 185, 335. Lalu kita kurangkan, 375 dikurangi 335 sama dengan 40. Jadi, buah semangka yang berukuran kecil adalah 40 buah. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak 2.715 kg. Sebelumnya, pedagangnya itu masih memiliki persediaan 1.225 kg beras. Lalu, keesokan harinya ia berhasil menjual 1.550 kg beras. Berapa kilogram beras tersisa? Jadi di sini yang ditanya berapa beras yang tersisa. Kita ketahui lagi, kiriman beras yang diterima tadinya berapa teman-teman? 2.715 teman ya. Dari sini, lalu persediaan yang ada 1.225 kilogram. Jadi ini persediaannya mula-mula. Lalu
beras yang terjual 1.550 kg. Jadi ini sudah terjual, yang berhasil terjual. Ditanya berapa kilogram beras tersisa. Di sini kita menggunakannya berat tersisa sama dengan beras diterima ditambah persediaan dikurangi beras terjual. Sehingga kalimat matematikanya 2.715 itu dari beras yang diterima. Jadi beras yang diterima 2.715 ditambah persediaan 1.225. Ini teman-teman ya, sudah ada keterangannya. Lalu dikurangi beras terjual. Sehingga kalimat matematikanya 2.715 dari beras yang diterima ditambah 1.225 dari persediaan teman-teman ya. Jadi sini sudah ada keterangannya. Lalu dikurangi beras terjual 1.550. Jadi ini yang sudah terjual. Sehingga kita jumlahkan 2.715 ditambah 1.225 hasilnya 3.940. Lalu yang ini kita turunkan. Lalu kita kurangin 3.940 dikurangi 1.550 hasilnya 2.390. Jadi beras yang tersisa adalah 2.390 kg. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Di sebuah hutan terdapat 4.750 pohon jati untuk kepentingan industri. Sebanyak 1.299 pohon ditebang, namun dengan penggantian penanaman sebanyak 2.125 batang bibit jati. Berapa banyak tanaman jati sekarang? Di sini kita ketahui lagi, banyak pohon jati mula-mulanya berapa teman-teman? 4.750. Jadi ini mula-mula tadi pohon jatinya ya, banyaknya. Lalu pohon ditebang sebanyak 1.299. Jadi 1.299 pohon ditebang. Lalu pohon ditanam lagi sebanyak 2.125. Oke, ini yang ditebang. Sehingga ditanya berapa banyak tanaman jati sekarang? Kita jawab, banyak jati awal dikurangi pohon ditebang ditambah tanam kembali. Sehingga kalimat matematikanya, banyak jati awalnya 4.750 dikurangi pohon ditebang 1.299 ditambah ditanam kembali 2.129. Sehingga kita kurangkan 4.750 dikurangi 1.299 hasilnya 3.451. Yang 2.129 kita turunkan, lalu kita jumlahkan 3.451 ditambah 2.125 sama dengan 5.576. Jadi, banyak tanaman jati sekarang adalah 5.576. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Jumlah siswa di sebuah sekolah dasar adalah 915 anak. Tahun ini lulus sebanyak 141 siswa dan menerima siswa baru sebanyak 180 siswa. Berapa jumlah siswa sekolah anak sekarang? Kita ketahui ya teman-teman ya, jumlah siswa SD-nya berapa? 915 anak. Lalu yang lulusnya 141 siswa. Lalu yang penerima siswa baru 180 siswa. Nah, sekarang ditanya, berapa jumlah siswa sekarang? Untuk menjawabnya kita menggunakan rumusnya siswa sekarang sama dengan jumlah siswa awal dikurangi lulus siswanya ditambah siswa baru. Lalu kalimat matematikanya, jumlah siswanya 915. Ini teman-teman ya, jumlah siswanya 915. Lalu dikurangi lulus siswanya 141 yang ini. Lalu ditambah 180 siswa baru. Sehingga 915 dikurangi 141 hasilnya 774. Yang 180 kita turunkan. Lalu kita jumlahkan 774 ditambah 180 sama dengan 954. Jadi jumlah siswa sekarang adalah 954 anak. Oke ya, kita lanjut soal terakhir. Pemerintah menyediakan 10.000 kursi bagi pegawai sipil baru. Jatah kursi itu dibagi untuk TNI 2.500 kursi, guru 4.125 kursi, untuk dokter 1.550 kursi, dan sisanya
untuk pegawai lain. Berapa banyak jatah kursi untuk pegawai lain? Nah, di sini kita ketahui penyediaan PNS-nya 10.000 kursi. Jatah TNI-nya 2.500 kursi. Jatah gurunya 4.125 kursi. Dan jatah dokter 1.550 kursi. Di sini ditanya berapa jatah kursi pegawai lain. Nah, untuk mencarinya, penyediaan PNS dikurangi jatah TNI ditambah jatah guru ditambah jatah dokter. Sehingga kalimat matematikanya, penyediaan PNS-nya 10.000. Di sini sudah kita kasih keterangan, oke teman-teman ya. Lalu dikurangi jatah TNI 2.500, jatah guru 4.125, dan jatah dokter 1.550. Sehingga kita kurangkan, yang 10.000 kita turunkan, yang ini kita selesaikan teman-teman ya. 2.500 ditambah 4.125 ditambah 1.550, hasilnya 8.175. Lalu kita kurangkan 10.000 dikurangi 8.175, hasilnya 1.825. Jadi jatah kursi pegawai lain adalah 1.825 kursi. Kita sudah selesai mengerjakan latihan 4 dari soal 1 sampai 5. Untuk sesi kedua dari soal nomor 6 sampai 10 akan kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Subscribe, like, and share agar channel Etnan Media Belajar bisa berkembang ya teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi.